Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Asarin Marsa, NIM 2021411014 dari kelas Masalah 3A. Dari kelompok 3 yang bertemakan harta menurut Al-Quran. Harta pada hakikatnya merujuk pada semua parameter sumber-sumber alam. Menurut pandangan Al-Quran, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta bukanlah sesuatu yang buruk. Al-Quran menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang baik dan juga sebagai alat yang membantu kehidupan manusia. Al-Quran banyak menekankan untuk mempergunakan kekayaan yang dimiliki dalam hal-hal yang baik. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya, terutama di dalam Islam. Dalam memperoleh harta, manusia harus tetap pada syariat. Rasulullah SAW sangat concern dengan persoalan yang menyangkut dengan kepemilikan harta kekayaan. Beliau sangat memperhatikan harta kekayaan. Beliau sangat memperhatikan dari mana seseorang memperoleh harta. Dalam ekonomi kapitalis, manusia dibebaskan untuk memperoleh harta benda atau kekayaan sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, walaupun dengan cara mengeksploitasi orang lain. Sistem ini akan menimbulkan banyak jurang yang sangat dalam antara orang kaya dan orang miskin. Banyak orang yang mengukur nilai dan martabat seseorang dengan jumlah kekayaan harta yang dimiliki. Apabila seseorang tersebut kaya, maka dianggap mulia. Sebaliknya, dianggap rendah dan hina. Pada hakikatnya, cara yang digunakan untuk memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Orang yang memperoleh harta dengan mencuri memfungsikannya kebanyakan untuk kesenangan semata seperti mabuk, judi, dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dari segi pengertiannya, harta dalam bahasa Arab disebut al-mal atau al-amwal, artinya condong. Sedangkan secara terminologis adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Dan untuk kedudukan harta sendiri sangat penting. Dalam Al-Quran terbukti bahwa kata mal dalam Al-Quran disebut sebanyak 86 kali pada 79 ayat dalam 38 surah. Satu jumlah yang cukup banyak untuk menghiasi sepertiga surah dalam Al-Quran. Islam tidak membatasi dalam mencari harta dengan cara apapun selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditentukan syara. Karena hukum asal dalam bermuamalah adalah mubah. Al-Quran juga memberikan batasan-batasan umum dalam bermuamalah. Salah satunya, larangan memakan harta secara batil. Dan ini menjadi bukti bahwa Islam memiliki konsep etika bagaimana melindungi hak dan kekayaan orang lain agar tidak dilanggar dan dirampas. Termasuk kegiatan konsumsi, harus menghindari perilaku zalim dan batil. Dan ada ayat yang berhubungan dengan memakan harta manusia dengan batil, yaitu terdapat pada surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yaitu berlaku suka dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Pada surat Al-Quran ayat An-Nisa ini, ayat 29, merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Maksud dari memakan harta sendiri dengan cara batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan yang maksiat, memakan harta orang lain dengan cara batil seperti judi, menipu, dan menganiaya. Seperti setiap orang pada dasarnya menyenangi harta, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Karena cintanya yang berlebihan terhadap harta, maka banyak orang siap melakukan apa saja seperti penipuan, pencurian, dan lain-lain.
Namun demikian, Al-Quran memberikan rambu-rambu tertentu untuk memperoleh harta. Salah satu yang dicatat lewat ayat ini adalah Al-Quran tidak hanya menyatakan harta itu penting, tetapi juga mengakui bahwa harta itu adalah perhiasan. Karena setiap orang akan berjuang untuk mendapatkan harta tersebut, tentunya dengan cara yang dibenarkan syariat. Dan ada surah yang menyangkut sebagian nikmat Allah kepada manusia, yang nikmatnya itu melalui binatang ternak. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 142, wa minnal an'ami hamulata wa farsya kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwasyatan innahu lakum aduwwum mubin. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu sungguh musuhnya yang nyata bagimu. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa sedikitnya ada dua fungsi pada binatang ternak, yaitu pertama, binatang ternak sebagai alat angkut atau transportasi seperti kuda, sapi, keledai. Fungsi yang kedua yaitu binatang ternak sebagai bahan makanan. Dengan demikian dapat dipahami bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah melengkapi segala kebutuhan manusia dengan tanaman dan binatang, bahkan menjadikan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan makhluknya. Ada salah satu ayat yang berkaitan dengan syukur dan mungkin juga cukup dihafal tiap umat Islam, ialah surat Ibrahim ayat 7. Wa ista'azana rabbakum la'in sakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabil lasyadid. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan hambanya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, yang telah dilimpahkannya. Bila mereka melaksanakannya, maka nikmat itu akan ditambah lagi olehnya. Sebaliknya, Allah juga mengingatkan kepada mereka yang mengingkari nikmatnya dan tidak mau bersyukur bahwa Allah akan menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri rahmat Allah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan ucapan yang setulus hati, dan yang kedua diiringi dengan perbuatan. Selanjutnya, Allah dan Rasulnya menganjurkan untuk bersedekah secara proporsional yang terdapat pada surah Al-Furqan ayat 67. Walazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi, secara umum surah Al-Furqan ayat 67 berbicara mengenai anjuran menafkahkan harta sewajarnya, maksudnya tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Dalam konteks sedekah, ayat ini juga berisi anjuran untuk bersedekah dengan cara proporsional dan bijaksana. Oleh karena itu, sebaiknya sedekah diberikan dengan tetap memperhatikan kewajibannya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa Al-Quran memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Kholiknya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap yang dermawan dan memperkokoh sifat kemanusiaannya. Jika sikap dermawan ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Cara perolehan harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Islam telah mengatur bagaimana caranya seorang muslim dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya itu agar berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Belumlah lengkap jika harta itu hanya dinikmati untuk kepentingan duniawi dan sama sekali tidak berpengaruh pada kehidupan akhirat. Keduanya harus mendapat porsi yang seimbang. Islam memandang harta sebagai jalan yang mempermudah manusia untuk menuju kesejahteraan, dan pemilik mutlak harta atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan manusia adalah hanya relatif.
sebatas untuk menjalankan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.